Puji Tuhan, Shalom Aleichem. Kita akan mengawali dalam ibadah doa malam kita di kesempatan hari ini. Mari kita akan bersama-sama terlebih dahulu untuk berdoa. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih. Kami ucap syukur untuk pertolongan Tuhan bagi kami bersama di sepanjang hari ini sampai dengan malam hari ini. Terlebih sebentar kami akan bersama-sama berdoa, Tuhan kuasai hati, pikiran, dan hidup kami. Pimpin dalam pimpinan kuasa roh-Mu, memberkati hidup kami untuk kami lebih sungguh-sungguh di dalam memuji dan menyembah kepada Tuhan. Kami mengucap syukur, mohon pertolongan dalam ibadah doa malam hari ini, dari awal sampai dengan selesainya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ku mau seperti-Mu, Yesus. Bagaikan bencana, siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu, dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibarui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bertugas turut kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Mau seperti-Mu, Yesus, sempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Bagaikan bencana, siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu, dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibarui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bertugas turut
dalam rumah-Mu. Inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu. Pakailah sesuai rencana-Mu.
cara kami untuk memuji dan menyembah, memuji, menyembah dalam roh dan kebenaran. Layakkan hidup kami, terima kasih dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, terima kasih kami mau seperti yang Kau layakkan kami bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu dengan urapan kuasa rohmu ku dibarui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu, bentuklah seluruh kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Ku. Mau seperti-Mu Yesus, mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Biarlah malam hari ini hati kita senantiasa memuliakan nama Tuhan, memuji dan menyembah dalam kebenaran. Kita akan menaikkan doa-doa kita malam hari ini. Kita berdoa untuk pekerjaan Tuhan yang ada di GPP Shalom Lamongan. Ya Tuhan juga memberkati mulai dari Bapak Ibu Gembala, para diaken jemaat, para pelayan Tuhan dan seluruh umat Tuhan yang ada. Biar semua tetap dalam pemeliharaan Tuhan.
Untuk persiapan Natal tahun 2020 juga Tuhan tolong dan berkati dalam segala hal yang dipersiapkan, agar semua dapat dipersembahkan hanya bagi Tuhan. Lalu kita juga terus berdoa bagi bangsa dan negara kita Indonesia, berdoa untuk pandemi COVID-19 agar secepatnya dapat berlalu, dan juga Tuhan memberkati tenaga medis, tenaga paramedis, tenaga kesehatan, mereka yang terus berjuang agar diberikan kemurahan oleh Tuhan, kesehatan, sehingga dapat menolong dari saudara-saudara kita untuk masyarakat yang terjangkit dari virus yang ada. Bahkan juga kita berdoa untuk pemerintahan, mulai dari pusat sampai daerah, bahkan menjelang pilkada serentak di beberapa wilayah yang ada di Indonesia, biar Tuhan juga tolong semua tetap dalam situasi yang aman, kondusif, sehingga kita boleh tetap dapat leluasa di dalam memuji dan menyembah Tuhan. Dipersilakan Ibu Sherly untuk menaikkan doa. Bapa yang baik, terima kasih untuk kesempatan malam hari ini. Kami masih diberikan kesempatan untuk datang duduk diam di bawah kaki Tuhan, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, mengagungkan Tuhan. Biarkanlah setiap penyembahan kami, biarkanlah setiap pujian kami ini Tuhan, naik di hadirat Tuhan, layak di hadirat Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, menjadikan kekuatan bagi kita semua. Kami mau menjadi seperti Engkau Tuhan. Pakai kami Tuhan, menjadi alat-alat Tuhan di rumah Tuhan, juga di sekitar kami. Ampuni segala dosa kami Tuhan, setiap perkataan kami, sikap kami, perilaku kami yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ajarkan kepada kami Tuhan, untuk kami mampu menjadi anak-anak Tuhan yang semakin hari semakin taat, semakin setia kepada Tuhan. Sehingga hidup kami ini Tuhan mampu menjadi sinar terang Tuhan, menjadi kepanjangan tangan Tuhan, menjadi cahaya Tuhan dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Malam hari ini Tuhan, kembali kami bersatu hati untuk menaikkan doa-doa syafaat kami Tuhan. Malam hari ini kami berdoa untuk gereja Tuhan di tempat ini. Kami berdoa untuk Bapak Gembala, Tuhan terus anugerahi dengan kesehatan yang baik, Tuhan anugerahi dengan hikmat yang dari Tuhan, berserta dengan keluarga, sehingga mereka semua Tuhan mampu mengembalakan kami, domba-dombamu, untuk menuju kepada kesempurnaan iman, sehingga kami semua Tuhan semakin iman kami semakin bertumbuh-tumbuh dan berbuah-buah untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami juga berdoa untuk Bapak Pendeta Muda Paulus beserta keluarga, juga Tuhan terus anugerahi dengan kesehatan yang baik, hikmat yang dari Tuhan, kesabaran untuk membantu pelayanan di tempat ini Tuhan, sehingga gereja kami Tuhan semakin hari semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Nama-Mu Tuhan semakin diagukan dan dipermuliakan. Malam hari ini juga Tuhan kami berdoa untuk jemaat-Mu semua tanpa terkecuali, mungkin yang sedang mengalami sakit. Tuhan kami memohon kepada Tuhan dimanapun mereka berada, kiranya Tuhan terus jamah mereka, Tuhan terus berikan kesembuhan yang sempurna kepada mereka Tuhan. Kami tidak bisa menyebutkan satu persatu, tapi kami yakin dan percaya Tuhan, bilur-Mu Tuhan sanggup menyembuhkan bagi mereka yang sedang mengalami sakit. Juga jemaat-Mu yang mungkin saat ini sedang mengalami pergumulan, persoalan yang berat. Tapi kami yakin di dalam Tuhan tidak ada yang berat. Bersama Tuhan kami mampu menyelesaikan setiap persoalan kami. Bahkan kami yakin Tuhan terus berikan kami kekuatan sehingga kami mampu menjadi pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Malam hari ini Tuhan kami juga terus berdoa untuk negeri kami,
bangsa kami, kota kami, Lamongan Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Kami berdoa untuk pemimpin negeri kami, dari pemerintahan pusat sampai dari daerah. Tuhan terus anugerahi dengan hikmat, kesabaran, kebijaksanaan yang dari Tuhan. Amen. Sehingga mereka semua Tuhan mampu mengatasi persoalan yang ada Tuhan. Negeri kami, bangsa kami tetap dalam perlindungan Tuhan. Juga untuk pandemi yang sampai saat ini juga belum usai Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Engkau sendiri yang turut campur tangan di dalamnya Tuhan. Biarkanlah kami sebagai masyarakat yang ada terus mematuhi protokol kesehatan yang ada Tuhan. Terlebih kami mau mematuhi peraturan negeri kami, bangsa kami, dan kota kami ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk persiapan pilkada yang akan dilaksanakan bulan Desember. Tuhan terus pakai semua pemimpin-pemimpin negeri kami, semua yang terlibat di dalamnya Tuhan, tidak ada perselisihan, tidak ada kesalahpahaman, sehingga semuanya berjalan dengan baik Tuhan. Negeri kami, bangsa kami, sukacita, damai, sejahtera melingkupi negeri kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa untuk persiapan Natal bulan depan Tuhan, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulan kami, apapun yang menjadi keperluan kami Tuhan, masalah dana, apapun Tuhan kami serahkan dalam tangan Tuhan. Biarkanlah Tuhan sendiri yang memakai jemaat-Mu semua tanpa terkecuali, sehingga Natal kelak bisa berjalan dengan baik Tuhan. Bukan sebagai rutinitas kami melakukannya, tapi biarkanlah Natal itu hidup dalam hati kami, dalam pikiran kami, sehingga kami terus, iman kami terus bertumbuh, berbuah untuk kemuliaan nama Tuhan. Nama-Mu Tuhan semakin diagungkan dan dipermuliakan melalui kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami Tuhan, permohonan kami dan ucapan syukur kami. Biarkanlah kehendak-Mu saja yang jadi Tuhan, karena kehendak-Mu itulah yang terbaik bagi kami. Dan kalau sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan, kami mau menjadi pendengar yang setia, terlebih kami mau menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang setia, hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tuhan, kuasai dengan kuasa Roh Kudus-Mu, biarkanlah semua yang disampaikan Tuhan berasal dari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan doa kami ini, ucapan syukur kami, dan permohonan kami ini Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, Shalom Aleichem. Puji Tuhan, kalau pada malam hari ini kita kembali dapat bersama-sama dalam ibadah doa malam ini, dan kita boleh kembali ada sebagaimana kita ada saat ini, semata-mata hanya karena kasih sayang dan anugerah dari Tuhan Yesus Kristus. Mari malam hari ini kita siapkan hati kita siapkan Alkitab kita, HP kita, untuk kita belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan. Saya mau mengajak untuk belajar mengenai kebaikan hati. Ya. Biarlah setiap kita anak-anak Tuhan memiliki kebaikan hati. Ya. Kita akan membaca terlebih dahulu di dalam suratan Filipi pasal 4 ayat yang kelima. Filipi pasal 4 ayat yang kelima. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Puji nama Tuhan. Ayat yang pendek, tapi mari kita mau belajar untuk melakukannya. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Bukan berarti kita mau pamer dengan kebaikan hati kita. Tapi saya dan saudara sudah dilengkapi Tuhan dengan kebaikan hati. Ya. Dan marilah itu kita terapkan dalam kehidupan kita.
Karena dengan kebaikan yang kita lakukan, bukan kita mau mencari nama, tapi biar nama Tuhan, Bapa di surga, dapat dipermuliakan melalui kehidupan kita. Mari kita mau menunjukkan kebaikan hati kita kepada semua orang. Ya, dengan tindakan, dengan perbuatan kita, Tuhan sudah dekat. Nah, kedatangan Tuhan yang kedua kali sudah dekat, baik itu mungkin secara pribadi maupun secara massal. Sebab itu marilah kesempatan-kesempatan yang baik ini kita pakai untuk melakukan hal-hal yang baik. Nah, demikian juga yang sering kita baca di dalam Yakobus pasal 4 ayat yang ke-17. Kita tahu berbuat baik, tetapi kalau tidak melakukannya itu sudah berdosa. Jadi, jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Jadi, walaupun kita tidak melakukan apa-apa, kita tahu perbuatan baik. Dan perbuatan baik itu harus kita lakukan. Tetapi mungkin kita pura-pura tidak tahu, kita cuek. Ya, kita tidak mau berbuat apa-apa, kita pasif, itu sudah melakukan dosa, sudah berdosa di hadapan Tuhan. Demikian juga jangan pernah kita menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya. Kita lihat itu di dalam Amsal pasal 3 ayat yang ke-27. Amsal pasal 3 ayat yang ke-27. Janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, ya, firman Tuhan ini bukan saja untuk saudara, tapi juga mengingatkan saya secara pribadi. Apabila kita mampu berbuat baik, dapat melakukan kebaikan, dapat membantu menolong orang lain, janganlah kita menahannya, ya. Apalagi mereka yang berhak untuk menerimanya, kita tidak boleh menahan, tidak boleh menunda-nunda. Ya. Bahkan saya pernah mendengar cerita, ya. Tapi ini jangan ditiru, ini sangat salah dan sangat melanggar firman Tuhan. Ya. Ada seseorang, ya, yang menggaji bawahannya, ya. Pertama kali masuk tanggal 1, tetapi tanggal 1 tidak dikasih gaji, gajinya diolor tanggal 10. Nanti bulan berikutnya tidak tanggal 10, tanggal 20. Bulan berikutnya tidak tanggal 20 tapi tanggal 30. Jadi setiap bulan itu diolor 10 hari. Jadi kerjanya sudah 4 bulan tapi menerima gaji hanya 3 bulan. Ya. Jangan sampai hal itu terjadi dalam kehidupan kita. Kita mungkin menjadi tuan atau bos. Jangan sampai kita semena-mena. Tapi marilah tunjukkan kebaikan hati kita. Bukan supaya kita, sekali lagi, bukan untuk dipuji orang lain, tapi biar Bapa di surga dipermuliakan di dalam kehidupan kita. Ya. Kita juga melihat contoh bagaimana Barnabas, ya, yang ada di dalam Kisah Para Rasul pasal 11 ayat yang ke-24. Nanti saudara di rumah bisa membaca mulai ayat 19 sampai ayat 26. Malam hari ini kita baca ayat yang ke-24. Karena Barnabas adalah orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman, sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Puji nama Tuhan. Kalau 3 hal ini ada dalam kehidupan kita seperti yang ada di dalam kehidupan Barnabas,
maka kita akan dapat menjadi saksinya. Kita dapat membawa orang-orang yang belum di dalam Kristus, kita bawa kepada Tuhan Yesus Kristus untuk dapat menerima Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Mari kita menjadi orang yang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman di dalam Tuhan Yesus Kristus. Lalu kita melihat di dalam Amsal pasal 16 ayat 24. Amsal pasal 16 ayat yang ke-24. Perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu, manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, betapa indahnya kalau kita mendengarkan perkataan yang menyenangkan. Dikatakan oleh Amsal, oleh raja yang terkenal dengan hikmatnya, seperti sarang madu. Perkataan yang menyenangkan. Seperti sarang madu, manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang. Sebab itu, saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah perkataan kita yang keluar dari mulut kita adalah perkataan-perkataan yang menyenangkan. Bahkan juga di dalam Amsal pasal 15 ayat yang pertama, biarlah perkataan kita selain menyenangkan juga lemah lembut. Ya. Jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Ya. Mari kita belajar untuk memberikan jawaban yang lemah lembut, untuk meredakan kegeraman, meredakan kemarahan. Ya, tapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Sebab itu mari kita jangan membalas dengan perkataan pedas dengan perkataan yang pedas, jangan. Tapi mari kita mau memberi jawaban yang lemah lembut. Kalau kita melihat contoh ya, tapi tidak perlu dibaca. Bapak, Ibu, Saudara, baik yang di gereja maupun di rumah, dicatat saja, nanti bisa dibaca sendiri di dalam 1 Samuel pasal 25 ayat 2-35. Di situ ada seorang perempuan ya, yang bernama Abigail. Ya, Abigail ini saya sangat senang sekali ya, orangnya cantik. Cantik luar, cantik dalamnya. Ya, biarlah ibu-ibu yang masih muda ataupun ibu-ibu yang sudah mulai menuju ketua, ya, biarlah kita memiliki kecantikan itu luar dan dalam, ya, sehingga hidupnya dapat menjadi satu kesaksian. Walaupun Abigail ini cantik ya, tapi juga mempunyai suaminya itu kasar, tapi kaya. Ya tentunya perempuan-perempuan muda, remaja, kaum muda, ya, yang perempuan inginnya kan nanti kalau punya pacar, punya suami yang kaya. Yang kaya mau. Tapi yang kasar kan nggak mau, ya. Di sini Abigail ini cantik luar dan dalam, tapi mempunyai suami yang kasar, ya. Itu disebutkan pada ayat yang ketiga di dalam 1 Samuel 25 itu. Nama orang itu Nabal dan nama istrinya Abigail. Perempuan itu bijak dan cantik. Tetapi laki-laki itu kasar dan jahat kelakuannya. Ia seorang keturunan Kaleb. Ya. Kaya tapi kasar dan jahat. Ya. Tentunya kayanya mau, jahat dan kasarnya enggak mau. Ya. Tapi kita melihat apa yang dialami oleh Abigail. Abigail tidak menggerutu. Dia juga tidak ngerasani suaminya, oh suamiku ini seperti gini. Ya enggak,
ya, walaupun kasar, walaupun jahat, ya, tapi kita melihat bagaimana Abigail setelah tahu, mendengar bahwa suaminya ini mengata-ngatai Daud dengan kasar, ya, dan kita melihat bagaimana kebijakannya, ya, dengan perkataannya yang lemah lembut, ya, maka Abigail ini mencegah terjadinya pembunuhan massal. Ya. Seandainya Abigail tidak datang kepada Daud, ya, maka terjadilah pembunuhan itu, sehingga di dalam keluarga Abigail, di dalam keluarga Nabal tidak ada seorang pun yang hidup. Ya. Sebab itu marilah kita sebagai anak-anak Tuhan, kita mau belajar untuk memberikan jawaban kepada semua orang dengan lemah lembut, dengan perkataan yang menyenangkan, ya, sehingga perkataan kita dapat menjadi berkat bagi semua orang. Efesus pasal 2 ayat 8 sampai 10, satu ayat yang tidak asing bagi kita, yang sudah sering dan terlalu sering kita baca. Efesus pasal 2 ayat yang ke-8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Puji nama Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat ini seringkali saya angkat, ya, karena saya dan saudara diselamatkan bukan karena hasil usaha kita sendiri, bukan karena kita lebih baik atau lebih suci dari yang lain, tidak, tetapi karena kasih karunia, karena anugerah kita diselamatkan oleh iman di dalam Tuhan Yesus Kristus. Semua bukan karena kekuatan kita, bukan hasil pekerjaan kita. Jangan ada orang yang memegahkan diri, jangan ada yang sombong. Dan kita ini adalah buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang sudah dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau, Tuhan mau supaya kita hidup di dalamnya. Hidup di dalamnya adalah hidup di dalam perbuatan yang baik. Hidup di dalam melakukan perbuatan yang baik. Lalu kita lihat di dalam Mazmur 31 ayat yang ke-20. Mazmur 31 ayat 20. Alangkah limpahnya kebaikanmu yang telah kau simpan bagi orang yang takut akan engkau, yang telah kau lakukan bagi orang yang berlindung padamu di hadapan manusia. Puji nama Tuhan. Tuhan menganugerahi kita dengan limpahnya, kebaikannya yang sudah Tuhan simpan bagi saya dan saudara yang takut kepada Tuhan. Kita dianugerahi kebaikan oleh Tuhan dengan limpahnya. Mari kebaikan itu juga kita salurkan kepada saudara-saudara kita yang lain. Bagaimana kita melihat cara hidup jemaat mula-mula di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 sampai 47. Tidak kita bacakan ayat sebanyak ini, waktunya tidak cukup. Tapi kita tahu bagaimana jemaat Tuhan yang mula-mula, ya, banyak masalah yang dihadapi, aniaya, ya, tetapi mereka tetap kuat di dalam Tuhan,
tetap mempertahankan iman di dalam Tuhan Yesus. Ya. Sehingga bagaimana kita melihat cara hidup mereka, mereka saling memperhatikan, saling mengasihi, dan terus hidup dalam persekutuan dengan Tuhan setiap hari, memecahkan roti ya secara bergilir, dan akhirnya kita melihat pada ayat yang terakhir, mereka itu disukai banyak orang, semua orang, dan setiap hari jumlah mereka ditambah ya 47. Ya. Dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita semua anak-anak Tuhan yang sudah lahir baru, kita yang sudah diubahkan oleh Tuhan, ya, kita akan disukai oleh semua orang kalau kehidupan kita dapat menjadi kesaksian yang baik, kalau kita terus melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, sehingga tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan yang diselamatkan. Kalau kehidupan kita tidak ada perubahan dari dulu sampai sekarang, sebelum kita menerima Tuhan Yesus dan kita sudah menjadi anak-anak Tuhan, ya, kehidupan kita sami mawon, tidak ada perubahan, ya. Dulu yang suka ngerasani orang tetap ngerasani orang, semakin gosip, semakin digosok, semakin sip, ya. Bahkan kalau kita dititipi orang uang itu akan berkurang, tetapi kalau kita dititipi perkataan, omongan itu ditambah, ya. Sehingga kehidupan kita tidak dapat menjadi kesaksian yang baik. Mari kita mau menjadi terang dunia ini, sehingga kita boleh memperlihatkan perbuatan-perbuatan baik yang ada dalam kehidupan kita, dan melalui perbuatan baik yang kita lakukan, nama Tuhan dipermuliakan. Galatia pasal 6 ayat 9 dan 10. Galatia pasal 6 ayat 9 dan 10. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Puji nama Tuhan. Kita tidak boleh jemu-jemu berbuat baik, tidak boleh bosan. Ya. Perbuatan baik itu terus kita lakukan, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai. Masih koma, jika kita tidak menjadi lemah. Ya. Saya itu juga mikir, ya, kenapa kok masih ada koma jika kita tidak menjadi lemah. Ya. Puji Tuhan. Ya, kalau seringkali kita melakukan perbuatan baik kita, ya, kita menjadi lemah karena perbuatan baik kita tidak selalu diterima dengan baik. Ya. Itu membuat kita seringkali lemah. Tapi marilah sesuai dengan firman Tuhan pada kesempatan malam hari ini, kita diingatkan oleh Rasul Paulus, apabila kita berbuat baik, tidak boleh bosan, tidak boleh jemu-jemu, karena nanti apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai. Ya. Tabur tua itu masih berlaku di dalam kehidupan kita. Ya. Kalau kita mau menabur padi, pasti kita akan menuai padi. Tidak mungkin kita mau menabur padi nanti menuainya jagung, panennya jagung, ya. Tidak akan terjadi, ya. Mari jangan sampai kita menjadi lemah. Mungkin perbuatan baik kita seringkali tidak diterima dengan baik. Mungkin di depan kita terima kasih, tetapi di belakangnya sudah berbeda. Jangan pernah kita lemah. Itu urusan mereka dengan Tuhan.
Yang penting kita melakukan perbuatan baik. Kita ingat kemarin pada Jumat yang lalu saya sampaikan, ya, kalau kita melakukan sesuatu kepada orang yang hina, orang yang betul-betul memerlukan pertolongan, itu kita sudah melakukan untuk Tuhan. Jadi kita akan terbebas dari hukuman yang akan datang. Ya, mari kita lakukan perbuatan-perbuatan baik. Sekali lagi, memang perbuatan baik itu tidak menyelamatkan. Yang menyelamatkan adalah iman di dalam Tuhan Yesus Kristus, anugerah kasih karunia. Tapi saya dan saudara sekali lagi sudah dilengkapi dengan segala perbuatan yang baik. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, selama masih ada kesempatan ini kita pergunakan sebaik-baiknya. Nanti satu kali kelak kesempatan itu kita tidak punya. Waktu kita berhenti, kontrak kita di dunia ini sudah habis, kita sudah tidak punya waktu, tidak punya kesempatan. Marilah kesempatan yang ada ini kita pergunakan sebaik-baiknya. Marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Mari kita mau melakukannya, kita mau belajar berbuat baik kepada semua orang. Tidak peduli siapapun orang itu, belum di dalam Kristus ataupun sudah di dalam Kristus, mari kita mau melakukan perbuatan yang baik. Dan di sini Rasul Paulus juga mengingatkan terutama kepada kawan-kawan kita seiman, saudara kita seiman, jangan pernah kita lalaikan. Kita ingat yang lain-lain, tapi saudara seiman kita lupakan, jangan, ya. Kita mau belajar untuk berbuat adil. Selama kita bisa memberikan pertolongan, bantuan, ya, mari kita lakukan, ya, supaya hidup kita diberkati Tuhan, bukan saja diberkati, tetapi dapat mempermuliakan nama Tuhan. Sebagai ayat yang terakhir, 2 Timotius pasal 3 ayat yang ke-17. 2 Timotius pasal 3 ayat yang ke-17. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Ya, puji nama Tuhan. Tiap-tiap manusia, saya dan saudara adalah kepunyaan Allah, sudah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Mari kita lakukan. Seperti tadi kita membaca di dalam Mazmur 31 ayat yang ke-20. Kita dilimpahi dengan kebaikan Tuhan yang sedemikian rupa. Marilah kebaikan Tuhan yang sudah disimpan oleh Tuhan dengan limpahnya untuk saya dan saudara yang takut kepadanya. Mari kita juga mau menyalurkan kepada saudara-saudara kita yang lain. Sehingga kehidupan kita dapat mempermuliakan nama Tuhan. Mari tunjukkanlah perbuatan baik kita kepada semua orang. Tuhan sudah dekat, dan apabila kita tahu berbuat baik dan kita tidak melakukannya, kita sudah berdosa. Dan jangan pernah menahan kebaikan itu kepada orang-orang yang berhak untuk menerimanya. Mari itu kita lakukan, maka Tuhan akan menyertai di dalam kehidupan kita. Kita akan dapat menjadi berkat bagi semua orang, dan nama Tuhan semakin dipermuliakan seperti yang terjadi pada cara hidup jemaat Tuhan yang mula-mula, sehingga kita semua disukai oleh banyak orang. Nama Tuhan dipermuliakan. Biarlah kiranya firman Tuhan pada kesempatan malam ini yang singkat dan sederhana ini boleh menguatkan kita untuk kita terus berbuat baik. Saat-saat pandemi seperti ini, banyak orang yang dalam kesukaran dan kesulitan. Marilah jangan pernah kita menahan perbuatan baik kita. Jangan kita pura-pura tidak tahu dan tidak mengerti, lalu kita tidak berbuat apa-apa. Tapi mari
kita tunjukkan perbuatan baik kita. Karena kedatangan Tuhan yang kedua kali sudah semakin dekat. Dan biarlah dengan perbuatan baik yang kita lakukan di dalam kehidupan kita, nama Tuhan dipermuliakan dan kita dapat menjadi berkat bagi semua orang. Tuhan Yesus memberkati, mari kita berdoa. Gembala kami yang baik, Tuhan Yesus, malam hari ini hati kami penuh dengan ucapan syukur kepadamu. Karena kasih-Mu, kemurahan-Mu yang tidak pernah habis terus Engkau limpahkan dalam kehidupan kami. Terlebih pada malam hari ini Tuhan, Engkau memberkati anak-anak-Mu semua yang sudah mengikuti ibadah doa malam secara online ini. Tuhan Engkau berkati dan firman-Mu yang sudah hamba sampaikan ini yang dengan sederhana, biarlah kiranya Allah Roh Kudus-Mu yang bekerja sehingga firman-Mu ini dapat menjadi rema bagi kami semuanya. Tuhan, sehingga dengan pimpinan Roh Kudus-Mu kami sanggup untuk melakukan di dalamnya sehingga hidup kami dapat menjadi berkat bagi semua orang. Nama Tuhan semakin dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Gembala kami yang baik. Engkau memberkati seluruh jemaat-Mu yang ada pada malam hari ini. Tuhan, yang sakit Tuhan sudah sembuhkan, yang lemah Tuhan sudah kuatkan, yang dalam kekurangan Tuhan sudah memberkati, terlebih yang kekurangan iman, Tuhan tambahkan iman percayanya. Yang dalam kesukaran, kesulitan Tuhan sudah memberikan jalan keluar yang terbaik. Tuhan, terima kasih yang putus asa, Tuhan sudah memberikan pengharapan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Gembala kami yang baik. Malam hari ini kami akhiri ibadah doa malam kami ini dan kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Ibadah doa malam kita pada malam hari ini sudah selesai. Dan Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara semua yang sudah mengikuti ibadah doa malam secara online pada malam hari ini. Kita akan bertemu kembali pada ibadah doa malam secara online pada besok Sabtu 6:30 malam sampai 7:30. Tuhan Yesus memberkati. Amin.